Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal sedikit memperlambat ritme kita nih untuk membedah sebuah topik yang sangat mendalam soal makna akhir kalam sejati. Kita akan coba mupas bareng-bareng lapisan makna kehidupan, soal keegoan kita, dan sebenarnya apa sih yang terjadi pada kesadaran kita di titik yang paling krusial. Jadi, mari kita buka lembaran ini pelan-pelan dan bersiaplah untuk melihat konsep yang mungkin udah sering banget kita dengar, tapi kali ini dari sudut pandang yang sama sekali baru. Nah, langsung aja kita selami. Teman-teman pasti udah sering banget kan dengar kutipan yang satu ini? Ini adalah hadis yang sangat universal dan sering banget diajarkan ke kita sejak kecil. Kalau kita artikan secara harfiah, kelihatannya simple banget ya kan? Cukup ucapkan kalimat ini di detik-detik sebelum kita menghembuskan napas terakhir, dan boom, surga udah jadi jaminannya. Tapi, coba deh kita pikir lagi, apa iya sesederhana itu? Apa ini cuma soal mekanika bibir dan pita suara aja di akhir hidup kita? Well, sumber teks yang lagi kita bedah hari ini justru ngajak kita buat melihat jauh melampaui makna harfiahnya. Hal yang paling fundamental dari teks tersebut adalah gimana dia mendefinisikan ulang momen akhir perkataan tadi. Jadi ini tuh bukan cuma sekedar ucapan lisan menjelang kematian fisik kita. Sama sekali bukan. Ini adalah tentang pencapaian sebuah kondisi kesadaran yang sangat tinggi. Kalimat tadi sebenarnya merepresentasikan puncak dari perjalanan spiritual kita, di mana semua halangan atau hijab yang selama ini nutupin pandangan kita akhirnya benar-benar runtuh. Ini adalah momen kejujuran yang absolut, di mana pikiran kita udah nggak lagi berisik sama hiruk-pikuk urusan dunia. Kalau kita bedah kalimat suci ini pakai logika dari teks tadi, prosesnya tuh radikal banget loh. Ada dua tahapan utama di sini. Pertama, proses peniadaan mutlak, yaitu la ilaha. Artinya, kita benar-benar ngelepasin semuanya. Nggak ada kekuatan, nggak ada ego, nggak ada rasa memiliki. Kita melepaskan semua hal yang selama ini jadi sandaran kita. Ini murni soal pengosongan total. Nah, setelah hati kita benar-benar kosong dan bersih, barulah esensi kedua muncul, yaitu illallah. Yang tersisa cuma Sang Pencipta. Dan kita nggak akan pernah bisa sampai ke tahap akhir ini kalau kita belum berani ngosongin diri kita di awal. Jadi intinya ada di sini nih. Kondisi akhir kalam yang sejati itu sebenarnya terjadi di dalam hati, bukan di bibir. Mulut kita tuh bisa aja komat-kamit ngucapinnya dengan sangat fasih. Tapi pertanyaannya, hati kita beneran udah kosong belum dari hal-hal selain Tuhan? Teks ini nekenin banget kalau pelepasan ini berarti kita harus berani nanggelingin semua keterikatan duniawi kita. Saat seseorang udah bisa sampai di titik ini, di mana hatinya udah nggak lagi bergantung sama harta, jabatan, atau validasi dari orang lain, barulah dia benar-benar menyentuh hakikat terdalam dari kalimat tersebut. Teks ini sering banget pakai istilah hijab atau penghalang. Biasanya kan kita mikir yang namanya penghalang antara kita dan Tuhan itu semacam jarak geografis atau beda dimensi fisik gitu ya. Tapi teks ini dengan tegas bilang bukan itu masalahnya. Yang misahin kita tuh bukan jarak fisik, tapi batasan psikologis kita sendiri. Rasa kepemilikan kita, identitas yang kita bangun mati-matian, ketakutan kita, kecemasan kita soal masa depan, semua suara berisik yang ada di kepala kita setiap hari, itulah tembok pemisah tebal yang disebut sebagai hijab. Dan tahu nggak apa fondasi paling kuat dari tembok penghalang itu? Cuma satu kata pendek, aku. Coba deh renungin, seberapa sering pikiran kita disetir sama ego dalam sehari aja? Wah, aku yang paling bener nih pas rapat tadi. Aku takut banget dipecat, atau aku harus punya barang itu. Keakuan ini tuh super duper kuat. Dan selama ego aku ini masih mendominasi kesadaran kita, selama itu juga pandangan spiritual kita bakal tertutup rapat. Sadar nggak sadar kita tuh masih terkurung di dalam penjara yang sebenarnya kita bangun sendiri. Terus gimana dong solusinya? Well, solusinya adalah dengan kekosongan. Teks ini ngasih kita sebuah paradoks yang cantik banget. Seringkali kita ngira kalau merdeka atau bebas itu artinya kita bisa punya segalanya ya kan? Tapi kebijaksanaan di sini justru muter balik logika itu. Kebebasan yang beneran sejati itu baru dimulai pas ego kita tadi pelan-pelan mulai kosong. Begitu kita nggak lagi sibuk dan capek buat terus-terusan ngebela, ngebesarin atau ngejaga image aku di mata orang lain, beban berat di pundak kita itu otomatis terangkat. Di titik nol itulah, kita baru benar-benar bisa napas lega. Dari situ, kita sampai ke salah satu konsep yang menurut saya paling indah dari seluruh materi ini. Sorga sebelum sorga. Sering banget kita ngebayangin sorga itu kayak tempat fisik nun jauh di sana yang cuma bisa kita datengin nanti pas kita udah meninggal. Padahal, pas hati kita udah nggak lagi di penjara sama egonya sendiri, pas kekosongan dan kebebasan yang kita bahas tadi udah tercapai, kita itu secara literal udah mencicipi sorga di dunia ini loh. Kedamaian mutlak di detik ini juga. Jadi ini bukan sekedar tujuan akhir nanti, tapi kondisi spiritual kita di saat ini. Coba deh kita ngebayangin sebentar, kayak apa sih rasanya hidup di surga sebelum surga ini?
Tanpa ada ego yang gampang tersinggung, kebencian itu bakal lenyap dengan sendirinya. Tanpa rasa memiliki yang berlebihan, kita nggak akan pernah takut kehilangan. Tanpa ambisi aku harus punya ini itu yang maksa banget, perasaan selalu merasa kurang itu bakal sirna. Dan yang paling penting, rasa capek dan gelisah karena harus terus-terusan jaga gengsi di depan orang lain, itu semua menguap tak bersisa. Bayangin kedamaian batin sedalam itu, itulah hadiahnya kalau jiwa kita merdeka dari hijabnya. Nah, dampak dari kebebasan batin ini tuh benar-benar luar biasa. Kalau seseorang udah mencapai kondisi kesadaran murni, udah hidup sepenuhnya dalam esensi La ilaha illallah, mereka itu hidup tanpa penghalang apapun. Hasilnya, cara mereka ngelihat realitas itu berubah total 180 derajat. Mereka bisa melihat intervensi dan kehadiran Tuhan dalam situasi apapun. Entah itu momen yang dunia sebut sebagai sukses besar atau kegagalan total, semuanya diterima dengan ridho, dengan kerelaan hati yang penuh. Bahkan, hidup dan mati pun gak lagi dilihat sebagai sesuatu yang harus dilawan, melainkan murni sebagai aliran kehendak dari Yang Maha Kuasa. Ini nyambung banget sama satu kutipan mendalam dari para sufi atau orang-orang arif di dalam teks ini, yaitu mati sebelum mati. Kedengarannya mungkin agak ekstrim dan bikin merinding ya awalnya, tapi coba kita perhatiin maknanya baik-baik. Di level kesadaran yang setinggi ini, kematian fisik itu sama sekali bukan lagi ancaman yang nakutin. Kenapa coba? Karena apa yang kita anggap sebagai kematian di tahap ini sebenarnya cuma matinya hijab-hijab kita. Matinya ego kita, matinya semua ketakutan kita. Sementara kesadaran dan ruh kita tetap utuh. Jadi, mereka ini sebenarnya udah ngelewatin proses kematian ego tersebut jauh sebelum jantung fisik mereka berhenti berdetak. Jadi, poin utamanya di sini adalah soal timing atau waktu pengosongan itu sendiri. Kita tuh diminta buat mengosongkan diri kita yang palsu, identitas egois yang kita bangun dari tuntutan dan ekspektasi orang-orang, sekarang juga. Sebelum akhirnya jasad fisik kita benar-benar kosong dengan sendirinya di suatu hari nanti. Kalau kita bisa secara sadar ngehadirin kekosongan ini, keberadaan diri kita yang palsu itu bakal pelan-pelan luntur. Dan kalau yang palsu udah hilang, tebak apa yang bakal tersisa? Hanya ada kebenaran tunggal, cuma Sang Pencipta. Dan menurut teks ini, itulah esensi paling dalam dari keberadaan kita sebagai manusia. Setelah kita ngebahas panjang lebar betapa beratnya perjuangan meruntuhkan ego tadi, pemahaman ini secara otomatis bakal mengubah cara kita ngelihat hal-hal sehari-hari, termasuk praktik keagamaan dan budaya kita. Teks ini ngasih satu pertanyaan menarik yang lumayan menantang pikiran kita nih. Sebenarnya, apa sih makna sejati dari ngerayain kemenangan atau hari raya itu? Apa cuma sekedar euforia fisik setelah kita berhasil nahan lapar dan haus? Seringnya kan, kita selalu kejebak sama simbol-simbol di luar aja. Kumpul bareng, makan enak, bikin acara yang rame, dan pastinya pakai baju baru. Teks ini bukannya nyalahin tradisi itu kok, tapi cuma mau ngingetin kalau itu semua tuh sekedar lapisan kulit luarnya aja. Perayaan yang benar-benar sejati itu terjadinya di dalam, di ruang privat jiwa kita. Itu adalah sebuah momen sakral di mana jiwa yang udah sukses menaklukkan egonya akhirnya bisa duduk dengan tenang dan mulai menikmati apa yang disebut sebagai hidangan langit. Terus apa sih sebenarnya hidangan langit ini? Tolong jangan ngebayangin ada makanan mewah di atas meja prasmanan ya. Teks kita ngedefinisiin hidangan ini sebagai limpahan rahmat, ridho, ketenangan batin yang solid banget nggak bisa digoyah, dan kesadaran spiritual yang sangat murni. Ini adalah nutrisi yang sebenarnya buat ruh kita. Tapi ada satu syarat utama yang nggak boleh dilupain dari pembahasan kita sejak awal tadi. Hidangan istimewa ini cuma bakal turun dan bisa dinikmati sama hati yang udah bener-bener kembali ke titik nol di hadapan Tuhan. Hati yang masih penuh sesak sama ego dan keakuan, yang nggak akan punya sisa ruang lagi buat nampung hidangan ini. Tapi tentu aja, buat bisa dapat undangan dan duduk di perjamuan langit itu, ada perjalanan berliku yang harus kita lewatin. Ini bukan jalan tol yang instan, teman-teman. Ini butuh proses panjang buat nahan rasa lapar, perjuangan mati-matian ngelawan hasrat diri sendiri, doa yang benar-benar tulus, tafakur atau refleksi yang mendalam soal siapa sih diri kita ini sebenarnya, dan pastinya butuh stok kesabaran yang nggak ada batasnya. Itu semua adalah alat, instrumen yang kita pakai buat mencapai satu tujuan aja, pengosongan diri. Sebuah perjalanan panjang untuk bisa kembali pulang ke titik nol. Dan akhirnya, dari semua kebijaksanaan yang udah kita bedah dan obrolin bareng hari ini, semuanya bermuara ke satu pertanyaan penting buat refleksi diri kita sendiri. Kita udah sama-sama lihat gimana berbahayanya ego waktu dia memenjarakan kita. Kita juga udah paham apa rasanya surga sebelum surga, dan kita tahu persis syaratnya buat bisa nikmatin hidangan kedamaian tertinggi. Tapi teori tetap bakal jadi teori aja kalau kita nggak coba praktekin. Jadi sambil teman-teman nutup pembahasan hari ini, coba tanyain ke diri sendiri, sudahkah kita meruntuhkan hijab aku hari ini, ataukah jangan-jangan kita masih santai aja ngebiarin si ego itu yang nyetir jalan hidup kita? Bener-bener sebuah pertanyaan yang layak banget kita bawa pulang dan renungkan. Terima kasih ya udah ikut gabung dalam perjalanan spiritual kita kali ini. Sampai jumpa!